Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, yang sama-sama kami hormati Bapak Ali Sahbana M.Hum dan para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan dan teknik-teknik bimbingan dan konseling. Dan adapun di sini kami akan menjelaskan 4 buah pendekatan. Yang pertama pendekatan analisis transaksional, yang kedua pendekatan klinikal, yang ketiga pendekatan direktif, dan yang terakhir, yang keempat adalah pendekatan non-direktif. Dan inilah penjelasan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan di dalam terapi individu, akan tetapi lebih cocok digunakan di dalam terapi kelompok. Adapun metode pendekatan analisis transaksional adalah metode yang digunakan di dalam mengkaji interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan kepribadian seseorang. Tujuan dari pendekatan analisis transaksional ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan proses transaksi. Adapun tujuan lainnya adalah untuk membantu konseli di dalam membuat putusan-putusan baru terkait dengan tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar di dalam pendekatan analisis transaksional. Yang pertama ada injungsi. Injungsi ini adalah pesan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak, namun disampaikan dengan tingkah laku yang kurang baik, sehingga pesan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak berefek negatif terhadap anak tersebut. Konsep yang kedua ada stroke. Stroke ini adalah penguatan. Di sini seorang konselor memberikan penguatan terhadap konselinya. Kemudian konsep yang ketiga yaitu ada ego state. Nah, di dalam konsep yang ketiga ini bagaimana seorang konselor harus memahami berbagai macam ego state yang berada di dalam konselinya. Seperti yang kita ketahui, ego state di dalam setiap orang itu ada 3. Yang pertama ego state anak-anak, yang kedua ego state dewasa, dan yang ketiga ego state orang tua. Selanjutnya saya akan membahas proses dan teknik analisis transaksional. Jadi proses di dalam pendekatan ini adalah melakukan kontrak perjanjian antara konselor dengan konseli. Dan di dalam proses perjanjian ini konseli diberikan kesempatan untuk menentukan tujuan-tujuan yang ingin dia capai. Dan di sana diharapkan konselor memberikan pelayanan secara profesional kepada konselinya. Dan tentunya di dalam melakukan proses kontrak ini dilakukan dengan kode etik konseling. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tipe-tipe di dalam analisis transaksional. Yang pertama, analisis struktur. Analisis struktur adalah bagaimana seorang konselor berusaha untuk mengetahui ego state yang berada di dalam diri konselinya. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua yaitu analisis transaksional. Nah, analisis transaksional ini sudah masuk ke dalam mengkaji ego state yang berada di dalam diri konseli tersebut. Kemudian tipe yang ketiga yaitu analisis mainan atau game. Di sini bagaimana seorang konselor melakukan proses transaksi antara dirinya dengan konseli. Di sini terlihat bagaimana kepiawaian atau kepandaian dari seorang konselor di dalam melakukan proses transaksi. Akhirnya masalah yang tidak bisa dikeluarkan atau unek-unek yang tidak bisa dikeluarkan oleh konseli di dalam dirinya akhirnya bisa dia keluarkan. Selanjutnya tipe yang terakhir adalah naskah. Naskah adalah tujuan hidup dari si konseli. Adapun naskah ini terbentuk dari proses transaksi antara orang tua dengan si konseli tersebut. Adapun hal positif dari naskah ini adalah dapat diubah karena bukan merupakan faktor bawaan dari si konseli. Saya akan menyampaikan materi kedua dari teknik bimbingan konseling, yaitu teknik klinikal. Jadi teknik klinikal ini adalah teknik yang menitik beratkan kepada pengembangan skill dan bakat dari klien. Jadi pada teknik ini tidak hanya membahas kepada permasalahan, kemudian mencarikan solusi kepada klien, akan tetapi lebih mengarah kepada pengembangan skill klien tersebut. Dari teknik klinikal ini, melalui pendekatan Islam, maka dipetakan menjadi beberapa teknik. Yang pertama ada teknik bilhikan. Jadi teknik bilhikan ini digunakan untuk menghadapi klien yang memiliki latar belakang pendidikan yang intelek, terpelajar, kemudian yang memiliki tingkat rasional yang tinggi, sehingga ajaran yang dia anut, dia menjadi ragu akan ajaran tersebut. Sehingga ini menjadi suatu masalah bagi klien tersebut. Kemudian yang kedua ada teknik bil mujadalah. Jadi teknik bil mujadalah ini adalah teknik yang dilakukan melalui debat. Jadi nanti teknik ini dilakukan untuk menghadapi klien yang kritis terhadap nasihat-nasihat yang diberikan oleh konselor. Jadi dia tidak hanya menerima mentah-mentah nasihat yang diberikan oleh konselor agama, tapi dia mengkritisi. Kemudian nanti
tugas dari konselor ini memberikan dalil-dalil yang irasional untuk memberi kepuasan jawaban kepada klien agar klien bisa menerima nasihat beliau. Kemudian yang ketiga ada teknik ceramah. Jadi teknik ceramah ini adalah teknik yang dilakukan secara umum, tidak hanya diberikan kepada satu klien saja, akan tetapi kepada beberapa kelompok, beberapa orang gitu. Teknik ini harus dilakukan secara santai dan menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Kemudian yang keempat ada teknik diskusi. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara klien dan konselor. Nanti klien akan mempertanyakan apa-apa saja yang menjanggal dalam dirinya kepada si konselor. Kemudian konselor akan memberi jawaban yang memuaskan kepada klien. Kemudian ada yang kelima yaitu teknik persuasif. Teknik ini dilakukan konselor secara lebih santai, lebih mendidik dengan hiburan-hiburan. Kemudian dengan hal tersebut klien lebih termotivasi untuk menerima nasihat-nasihat dari konselor. Kemudian yang terakhir ada teknik yang sangat tidak boleh untuk dilewatkan, yaitu teknik doa. Jadi dari rentetan teknik yang saya sebutkan tadi, percuma saja tanpa teknik doa ini, karena segala usaha yang kita lakukan, segala bentuk tawakal yang kita lakukan tanpa teknik doa ini, maka semuanya sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan direktif. Pendekatan direktif merupakan pendekatan yang terpusat pada konselor, di mana konselor itu lebih banyak berperan ketimbang si konseling. Bahkan secara spesifik, Edmund G. Williamson, beliau menjelaskan konselor itu layaknya seperti penjual yang ingin memasarkan atau menjualkan barang atau produknya kepada si konseling. Baik itu berupa inisiatif, bahkan pemecahan masalah. Selanjutnya, prinsip dasar dan konsep dasar. Pertama, prinsip dasar. Pada dasarnya, manusia itu memiliki potensi untuk melakukan kebaikan, namun ada juga memiliki potensi untuk melakukan keburukan. Nah, kita sebagai konselor harus berkeyakinan bahwa tatkala melakukan konseling, kita harus yakin kepada klien kita bahwasannya dia akan mampu dan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Selanjutnya ialah konsep dasar. Di dalam konsep dasar ini menjelaskan tentang bagaimana kekuatan klien, bagaimana kelemahan, kelebihan, dan intelektual yang dimiliki oleh klien sehingga dia mampu menyelesaikan masalahnya. Secara tidak langsung, kita sudah memiliki hubungan emosional, individual, dan psikologis. Maka kita sebagai konselor akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu proses konseling, di mana proses konseling ini tentu memiliki beberapa langkah. Pertama, analisis. Analisis merupakan langkah untuk mengumpulkan data, informasi, serta yang berkaitan dengan klien. Yang kedua ialah sintesis. Sintesis merupakan langkah untuk memilah dan memilih data yang akan digunakan. Yang ketiga, diagonis. Diagonis merupakan langkah kesimpulan. Yang keempat ialah prognosis. Prognosis merupakan langkah untuk memantau bagaimana perkembangan klien. Yang terakhir ialah perlakuan, di mana langkah ini merupakan inti dari konseling, atau dengan kata lain sebab akibat. Yang selanjutnya ialah tindak lanjut, di mana langkah ini merupakan langkah untuk menentukan apakah konseling yang kita lakukan itu efektif atau tidak. Dengan cara pertama, apakah si konseling itu sudah melakukan rencana atau rumusan-rumusan yang sudah disepakati. Jika dia belum melakukan rencana atau rumusan yang kita sepakati, maka kita sebagai konselor lebih menekankan lagi agar dia efektif. Dan yang terakhir ialah kelebihan dan kekurangan. Pertama, kekurangan, di mana pendekatan ini memiliki kekurangan karena didominasi oleh konselor, di mana konseling itu hanya bersifat sedikit sehingga mengakibatkan dia menjadi pasif dan responsif. Bahkan dia tidak mampu mengambil keputusan dan tidak mampu dia menjadi orang yang bertambah dewasa atau lebih dewasa. Dan yang terakhir ialah kelebihan, di mana pendekatan ini memiliki kelebihan, cocok untuk siswa yang pasif, responsif, atau klien yang pada dasarnya dia memiliki masalah namun tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali pendekatan non-direktif. Pengertian pendekatan non-direktif adalah satu prinsip yang dalam konseling non-direktif adalah mengupayakan agar kalian mencapai kematangannya, produktif, merdeka, dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Pendekatan ini diperoleh oleh Carl Rogers. Pendekatan ini berasumsi dasar bahwa seorang yang mempunyai masalah pada dasarnya tetap memiliki potensi dan kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Tapi karena suatu hambatan, potensi dan kemampuannya tidak dapat berkembang atau berfungsi kecuali dibantu oleh konselornya sendiri. Yang kedua yaitu ciri-ciri pendekatan non-direktif, yaitu difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan kalian untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara penuh. Kalian sebagai orang yang paling mengetahui dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya.
Maksudnya kalian harus lebih bisa mengetahui apa sikap yang harus diambil oleh si klien, karena dia lebih mengetahui apa masalah yang ada pada dirinya. Kieran Kentridge memasukkan konsep bahwa fungsi terapis adalah tampil langsung dan bisa dijangkau oleh klien, serta memusatkan perhatian pada pengalaman di sini dan sekarang yang tercipta melalui hubungan antara klien dan terapis. Terapis bukanlah sekumpulan teknik, juga bukan suatu dogma. Pendekatan Kieran Kentridge yang berakar pada sekumpulan sikap dan kepercayaan yang ditemukan oleh terapis. Maksudnya antara kalian dan terapis saling terbuka agar terapis mudah menyelesaikan atau membimbing si klien untuk bisa menemukan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, ini karakteristik proses pendekatan non-direktif. Pertama, tanggung jawab dan kemampuan kalian dan menghadapi kenyataan. Kedua, pengalaman skala. Ketiga, konseling non-direktif tidak bersifat dogmatis. Empat, konseling non-direktif menekankan kepada persepsi klien. Tujuan konseling non-direktif ada pada diri klien dan tidak ditentukan oleh konselor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait pendekatan non-direktif, kelebihan dan kekurangan pendekatan non-direktif. Kelebihan pendekatan non-direktif yaitu menitik beratkan untuk mendengar aktif, memberikan respek yang penuh terhadap klien, serta mendorong klien untuk menemukan cara-cara pemecahannya sendiri. Kemudian kekurangan atau kelemahan pendekatan non-direktif yaitu terletak pada cara sejumlah praktisi menyederhanakan sikap-sikap internal dari posisi klien. Kekurangan dari pendekatan non-direktif ini adalah adanya jalan yang menyebabkan sejumlah praktisi menjadi selalu terpusat pada klien, sehingga mereka sendiri kehilangan rasa sebagai pribadi yang unik. Kemudian proses konseling non-direktif. Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui pendekatan non-direktif adalah untuk membantu klien agar berkembang secara optimal, sehingga ia mampu menjadi manusia yang berguna, di mana tujuan dasar konseling non-direktif secara rinci adalah yang pertama, memberikan klien kebebasan dari berbagai konflik psikologis yang dihadapinya, menumbuhkan kepercayaan diri klien untuk mengambil suatu atau serangkaian keputusan yang terbaik baginya tanpa merugikan orang lain. Kemudian sikap orientasi terapis. Sejumlah besar pengalaman Rogers menemukan bahwa seorang konselor yang lebih menitik beratkan kepada metode, teknik, dan pengetahuannya saja akan menemukan kegagalan apabila tanpa disertai oleh ketulusan hati dan sikap. Sebaliknya, ketulusan hati dan sikap saja tidak cukup jika tanpa disertai oleh pengetahuan dan penguasaan teknik yang baik. Jadi kedua-duanya sangat penting. Menurutnya, sikap konselor yang diharapkan adalah yang pertama, harmonis dan tulus. Kemudian yang kedua, feeling self. Sikap ini cukup sulit karena konselor dituntut harus terbuka terhadap diri dan perasaannya terlebih dahulu. Hal ini merupakan konsekuensi dari seorang konselor yang menghendaki klien untuk terbuka terhadap diri dan perasaannya. Metode dan teknik konseling dan psikoterapi, yaitu yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Kedua, berusaha untuk memahami klien melalui pikiran, perasaan, dan hal-hal yang dieksplorasikan klien sehubungan dengan masalah-masalah pribadinya. Ketiga, dapat menjernihkan dan merefleksikan perasaan emosional kita dan klien. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan singkat dari kami, dan sekarang saya akan menyimpulkan beberapa hal dari pendekatan-pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional adalah pendekatan yang berfokus di dalam mengkaji proses transaksi, yaitu siapa-siapa saja yang terlibat dan apa saja sih isi dari proses pertukaran pesan tersebut. Selanjutnya, pendekatan klinikal. Pendekatan klinikal itu adalah pendekatan yang berfokus atau menitik beratkan kepada skill yang dimiliki oleh klien yang dilihat dari latar belakang si klien tersebut. Selanjutnya, pendekatan direktif. Nah, pendekatan direktif ini adalah pendekatan yang berfokus kepada si konselor. Di sini bagaimana si konselor berusaha untuk menyelesaikan masalah si klien. Adapun pendekatan non-direktif adalah kebalikan dari pendekatan direktif. Di sini yang berperan penting adalah konseli, di mana konseli diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan konselor hanya memberikan arahan-arahan saja. Baiklah, sekian video pembahasan yang kami sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.